riwayat yang lain kata beliau wa Abdurrahman bin Abi Hatim an Rabi' bin Sulaiman qala sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul ya sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul wa qala lafzi lil Qur'an atau qala al-Qur'an lafzi kulluha ya. Kata beliau, saya mendengar Syafi'i berkata, lafazku dengan Al-Quran, atau beliau berkata, ya, Al-Quran adalah lafazku seluruhnya. Ini dalam pembahasan lafz berkaitan dengan masalah al-lafzi, yaitu pembahasan tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah salah satu dari pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengannya, berfirman dengannya. Allah berfirman dengan Al-Quran, berfirman dengan Taurat, berfirman dengan Injil, berfirman dengan Zabur. Semuanya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Quran dari firman Allah. Kalau firman Allah itu artinya sifat Allah. Jelas ya? Itu adalah sifat Allah. Kalau dia adalah sifat Allah berarti bukan makhluk, bukan ciptaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala zatnya, nama-nama dan sifatnya ya. Tidak dikatakan makhluk. Yang makhluk itu adalah selain daripada Allah. Selain daripada Allah, zatnya, nama-nama dan sifatnya itulah yang dikatakan apa? Yang dikatakan makhluk. Dibedakan. Ya, dalam Al-Quran Allah firman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa al-khalq adalah milik Allah, pencipta adalah milik Allah, dan perintah adalah milik Allah. Jadi bedakan antara perintah dan makhluk. Dan Al-Quran dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jelas? Jadi keyakinan ahli sunnah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sejumlah ahlul bidah dan kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan kesimpulan dari madhab yang lainnya juga mendukung ke sana, seperti madhab Asy'ariyah, Al-Kullabiyah walaupun beda cara mereka membahasakannya. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jelas ya? Dan ini adalah keyakinan yang diingkari oleh para ulama as-salaf terdahulu. Karena itulah kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka dikafirkan oleh para ulama seperti yang saya telah terangkan tadi. Jelas ya? Sebab kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, berarti sifat Allah adalah apa? Adalah makhluk. Ya, kalau sifat Allah makhluk, berarti Allah adalah apa? Adalah makhluk. Dan jelas ini adalah kekafiran yang nyata. Ya. Karena itu, ya, apa yang mereka sebutkan dalam masalah ini tidak diberi udzur, mereka dikafirkan. Demikian pula setelah kemudian berkembang masalah Al-Quran ini, ya, terjadi perseteruan yang sangat dahsyat antara ahli sunnah dan ahli bid'ah di masa itu. Di mana ahlul bidah waktu itu mereka berhasil mendekati penguasa dan membujuk penguasa agar supaya membuat ketentuan umum dalam negara bahwa pendapat yang dipegang Al-Quran adalah makhluk. Ya. Maka siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya, mereka pun disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Inilah yang menyebabkan Imam Ahmad, beliau mendapat ujian, ya, di 3 generasi pemerintahan. 3 masa pemerintahan beliau dipenjara dan tersiksa karena membela keyakinan Islam, keyakinan seluruh ulama ahli sunnah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Setelah itu Allah menangkan Imam Ahmad rahimahullah. Allah berikan pertolongan dan penguasa yang datang akhirnya pun paham bahwa yang benarnya adalah Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Maka berjayalah ahli sunnah.
Ketika ahli sunnah berjaya, ahlul bidah yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, mereka pun mulai bersembunyi, tidak berani lagi apa? Tidak berani lagi terang-terangan. Jadi kalau ditanya, ya, akhirnya balik ditanya oleh ahli sunnah, kamu apa? Al-Quran kalam Allah atau bukan? Ya. Kalau dia katakan Al-Quran makhluk, maka akan langsung disikapi oleh ahli sunnah. Karena itu mereka cari trik yang lain untuk mengaburkan bid'ah mereka. Maka muncullah bid'ah al-lafdiyah dan bid'ah al-waqifah. Iya. Kelompok al-lafdiyah itu mereka mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Jadi mereka tidak katakan Al-Quran adalah makhluk, tidak lagi. Tapi mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Jadi kalau didengar oleh ahli sunnah, lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, iya. Ya. Maka seakan-akan ini tidak ada masalah. Kan begitu? Sebab orang melafadzkan membaca kan perbuatan hamba. Iya. Dia membaca, menghafal, mendengar, ya, menyimak. Itu adalah perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Iya, jelas ya? Adapun yang terbaca, yang dibaca, semuanya paham bahwa itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Jelas ya? Maka ahli sunnah, ahlul bidah mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ya. Mereka pakai kalimat bersayap. Yang mereka maksudkan adalah Al-Quran adalah makhluk. Tapi begitu didengar kalimatnya, maka bisa dipahami, oh tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ketika muncul al-lafziyah ini, para ulama pun berkomentar keras tentang itu. Iya. Sampai Imam Ahmad berkata al-lafziyah minal jahmiyah. Kelompok lafziyah dari Jahmiyah. Ya, sebab itu asal makar mereka. Nah, dan permasalahan ini membawa masalah baru di tengah ahli sunnah. Ya, sampai ada keributan antara Imam Al-Bukhari dengan sebagian para ulama. Iya. Berkaitan dengan masalah ini. Yang hakikatnya mereka sebenarnya sama keyakinannya. Cuman karena ahlul bidah membuat apa? Kalimat-kalimat yang seperti itu. Iya. Baik. Nah, di sini Imam Syafi'i berkata lafadzku dengan Al-Quran atau Al-Quran adalah lafadzku seluruhnya. Ya, beliau ingin menerangkan kalau seorang membaca Al-Quran dengan lafadznya sendiri, dia melafadzkan, itu memang adalah perbuatannya sendiri. Dan perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Ini jelas dalilnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah firman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya, amalan kalian berbicara, menulis, berucap dan seterusnya itu adalah amalan. Jadi hamba dan amalannya semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, jadi hanya ada dua, Allah dan makhluk. Kan begitu? Allah, zatnya, nama-nama dan sifatnya bukan makhluk. Ya, selain dari Allah adalah apa? Adalah makhluk. Ya, jadi kalau Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai', ya, Allah mencipta segala sesuatu. Dari segala sesuatu itu adalah perbuatan apa? Perbuatan hamba termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi Imam Syafi'i di sini hanya ingin menegaskan ya, masalah lafzi bil Quran saja. Tapi beliau tidak berkomentar makhluk atau tidak makhluk, beliau tidak masuk di situ. Sebab makhluk atau tidak makhluk itu ucapannya siapa? Ahlul bidah. Adapun ahli sunnah, ya, kalau mereka berkata lafzi bil Quran, dia katakan makhluk, maka dia akan terangkan makhluk itu apa maknanya. Apa makna makhluk yang dia inginkan. Jelas ya? Dan kalau dikatakan lafzi bil Quran bukan makhluk, apa makna bukan makhluk yang dia inginkan? Terinci. Kalau ahlul bidah dia memakai kalimat-kalimat bersayap. Mungkin dipahami benar, mungkin dipahami apa? Mungkin dipahami salah. Mengandung kemungkinan makna yang hak dan mungkin bermakna apa? Bermakna batil. Jadi ini kelompok lafziyah. Ya. Jelas ya? Dan muncul juga kelompok yang ketiga di masa itu. Ya. Orang-orang yang disebut dengan nama al-waqifah. Orang-orang yang tawakuf. Artinya dia berdiam. Ya. Tidak menentukan sikap.
Jadi kalau ditanya pendapat kamu apa? Al-Quran, kalam Allah atau makhluk? Ya, dia berkata saya tidak tahu. Iya. Atau dia berkata saya tawakuf. Jelas ya? Dan ini al-waqifah. Al-waqifah dihukum oleh Imam Ahmad bahwa al-waqifah adalah Jahmiyah. Sama saja hukumnya. Ya, sebab masalah Al-Quran, kalam Allah ini bukan masalah yang boleh tawakuf di dalamnya. Masalah jelas. Ya, seperti matahari terbit di siang bolong. Masa ada orang ditanya di siang bolong, ini matahari terbit atau tidak? Masa dia menjawab, wallahu alam, apakah dia terbit atau tidak? Ya. Atau menjawab, oh saya tawakuf. Ya, saya tidak bisa menentukan antara dia terbit atau tidak. Kayaknya tidak mungkin kan? Ya, sama dengan dalil-dalil yang begitu jelas, tidak boleh seorang tawakuf di dalamnya. Ya, harus kebenaran diucapkan. Karena itu sebenarnya ahlul bidah hanya berkata saya tidak tahu untuk menutupi dirinya saja. Ya, karena itu Imam Ahmad sangat jeli sekali melihat orang-orang yang seperti itu. Beliau katakan al-waqifah Jahmiyah. Orang yang tawakuf itu adalah Jahmiyah. Ya. Ini dari kejelian Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini secara global pembahasan tentang Al-Quran.